Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah berfirman, maka Nabi bersabda, ulama berfatwa, dan kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أول ما نستفتح بغض حدثا ورد النبي كان قطعه عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما الحمد لله الذي جعل القلم والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله ولا السر في الدرجات المحدث يذكر الحوادث والمحدثات حكيم خبير أوجد على مراد الكائنات. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف عابق اللسان فائق الحنان سارق الانعطاف سامق الإمام متعدد الإمام مؤتي الأنعام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأسرار. Yang pertama-tama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya apabila daun-daun dijadikan kertasnya dan ranting-ranting dijadikan penanya serta seluruh lautan dijadikan tintanya, tetap tak akan sanggup menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam bernuansa cinta berakar kasih sayang selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang pemimpin yang tidak digaji, seorang guru yang tidak bersertifikasi, seorang pengusaha yang tidak berdasi, dan seorang pria yang tidak pernah mencaci maki. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra dari Aminah dan Abdullah. Siapa lagi jika bukan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, times keeps running uncertainty. The world now is stricken with disaster, the force for destruction. Human in ignorance and his arrogance, ragged and foul accidentally, to the way thing is right. The honesty and shout they hide, lies and falsity is great, glorified. Now, the world next generation that see in the faith is still coma to educate and teach the world secret of life, telling the truth, not just define reality. And here we are, generasi yang kuat, generasi yang bermartabat, teguh, kukuh, tangguh, luar biasa dalam kehidupan. No excuse, no relaxation. Keringat dan air mata yang menetes, perjuangan dan doa yang dikerahkan menjadi saksi bisu ikhlasnya santri mewujudkan aktivitas ini, dan atas izin Allah serta energi doa dari pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Samarinda, aktivitas ini insya Allah akan kita laksanakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Izinkan saya Akbar Husain dan saya Hadi Prayoga untuk mempersembahkan sebuah pegelaran santri dari berbagai latar belakang, mahakarya santri yang akan selalu terkenang. Inilah dia Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Sabilur Rasyad. Yang kami hormati Ketua Yayasan sekaligus Kepala Madrasah Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Samarinda, Ustaz Kiai Haji Zainal Syarif SHI SPD. Yang kami hormati pula Wakakurikulum Pesantren Sabilur Rasyad sekaligus Pembina Asrama Riyadhus Shalihin Ustaz Muhammad Zulkifli AMD. Yang kami hormati
Wakasis Pondok Pesantren Sabila Rasyad Ustaz Zulda SHI. Yang kami hormati pula Wakakurikulum Depak Ustaz Muhammad Rizali SPD. Yang kami hormati pula Panitia Penerima Santri Baru PSB Ustaz Muhammad Lutfi. Dan yang kami hormati para dewan guru sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Jalan-jalan ke kota Medan, Ke kota Medan beli durian, dan kami muliakan para dewan guru yang dermawan dan santri-santri yang jadi idaman. Izinkan kami sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, upacara bendera sekaligus pembukaan maksama oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabila Rasyad. Acara yang ketiga, penampilan pidato 3 bahasa oleh santri berprestasi alias Sabila Rasyad. Acara yang keempat, ta'aruf dewan guru dan santri oleh panitia penerima santri baru PSB. Acara yang kelima, penyampaian kurikulum pesantren. Acara yang keenam, penyampaian materi oleh Kepala Madrasah Sabila Rasyad. Acara yang ketujuh, penyampaian kurikulum debat. Acara yang kedelapan, penyampaian tatib madrasah. Acara yang kesembilan, penutup oleh Ketua PSB 2024. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan acara yang pertama dan kedua. Memasuki acara yang ketiga, penampilan syarwil oleh santri berprestasi MA Sabila Rasyad. Kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putra kurang serentak, yang santri putri kurang kompak. mari kita ulangi satu kali lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang mana apabila dedaunan di dunia ini dijadikan kertasnya, ranting-ranting pepohonan dijadikan peranya, Dan air-air di dunia ini dengan tintanya. niscaya tak akan dapat menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat berantaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada buah hati Siti Aminah, putranya Abdullah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Dan sebagai pemimpin umat dan
kalimat dua syahadat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Dari zaman kegelapan yang tak mengenal Tuhan hingga zaman terang benderang dengan datangnya sang utusan. Dari zaman Umar bin Khattab sampai zaman para santri baru yang paling ngetop. Masya Allah. Yang kami ta'zimi dan yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Kiai Haji Jamah Sari Hafizullah Ta'ala wa ra'ah. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para asatidz wa ustazat Pondok Pesantren Sabilar Rasyad. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan yang kami banggakan santriwan-santriwati yang berbahagia pada hari ini, yang ganteng-ganteng rupawan bagaikan Sahrukan, yang cantik-cantik jelita bagaikan Citata. Wahai teman-temanku sekalian, kita yang sedang berada di pondok pesantren ini merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah di saat orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang belum pernah duduk di bangku pesantren, sehingga kita dipilih oleh Allah duduk di pesantren ini menjadi seorang santri. Hal ini selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Rawahu Bukhari. Yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala beroleh kebaikan, maka ia akan diberi pengetahuan yang dalam tentang agama. wahai teman-temanku sekalian, apabila kalian ingin menjadi seorang santri yang sebenar-benarnya santri, apabila kalian ingin menjadi seorang santri yang sukses, maka ingat 3 hal ini. Yang pertama, hendaklah seorang santri menanamkan di hatinya niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, Bukan karena paksaan orang tua, Bukan karena untuk mengikuti tren, apalagi untuk dicintai oleh wanita yang disukai. Wahai santri, ingat, apabila kalian menuntut ilmu, niatkan di dalam hati kalian karena Allah Ta'ala. Dan apabila kalian berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada pondok pesantren, niatkan lillahi ta'ala, karena setiap perbuatan kalian itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahu Bukhari wal Muslim. yang artinya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya dan akan dipertanggungjawabkan sesuai apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita sebagai santri yang ingin mendapatkan ilmu, kita hendaknya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak akan didapat dengan berleha-leha, bermalas-malasan, apalagi bersantai-santai. Di dalam pepatah Arab pun mengatakan menjaga wajah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim karangan Syekh Jarmuji dikatakan, apabila engkau bercita-cita menjadi orang ahli fikih, orang alim, akan tetapi engkau tidak mau bersusah payah, sungguh engkau telah gila. Yang ketiga, seorang santri hendaklah memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Jangan sebaliknya, seorang santri tidak boleh memiliki sifat sombong kepada temannya, terlebih-lebih kepada gurunya. Karena ilmu itu tidak didapatkan kepada orang-orang yang sombong. Setinggi apapun pangkatmu, sebanyak apapun hartamu, ingat, tetap ilmu bagi abadku. Ingat,
kesombongannya sendiri. Sebagaimana iblis yang merasa lebih baik, yang sombong kepada Nabi Adam, dikeluarkan dari surga. Cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. yang artinya wallahu a'lam. Dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Maka dari itu, wahai santriwan-santriwati yang berbahagia, apabila kalian ingin menjadi seorang santri yang sebenar-benarnya santri, apabila kalian ingin menjadi seorang santri yang sukses, maka ingat 3 hal ini. Yang pertama, letakkan di hati niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memiliki sifat yang tawadu dan tetap ilmu padi abangku. Laisal jamalu biaswabit tudainuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukan keindahan itu dengan pakaian yang menghiasi diri kita, akan tetapi dengan ilmu dan adab. Cukup sekian ceramah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah Wa ridwan inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilan yang luar biasa dari santri berprestasi MA Syabila Rasya dapat kita simpulkan bahwa niat merupakan fondasi fundamental bagi setiap orang muslim. Memasuki acara yang keempat, ta'aruf Dewan Guru dan Santri oleh Panitia Penerima Santri Baru PSB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua yaitu kita panjatkan ya Allah keberkahan sebesar-besarnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Yang kita hormati sekaligus sebagai pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Syabdul Rasad yaitu Kiai Damasyari. Yang selanjutnya yaitu yang kita hormati selaku Wakakur Depak yaitu Pak Rijali. Yang selanjutnya yaitu menjabat sebagai Wakakur Pondok sekaligus Kepala Pembina Asrama yaitu Pak Zulkifli, dan yaitu sebagai Waka Kesiswaan yaitu Ibu Jur atau Ibu Jureda ya. Karena akrab bela jadi langsung kita bikin santai aja lah di acara perkenalan ini. Jadi untuk sebelum masuk memulai acara perkenalan, alangkah lebih baiknya ulun yang sebagai panitia memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya yaitu Muhammad Lutfi. Jadi Bapak itu selaku pengajar di pondok. Nah, jadi perkenalannya sesingkat seperti itu aja Bapak. Pasti mungkin motivasi dari Bapak lah. Status kan? Status single kan? Jadi inilah pesan Bapak lah, berdasarkan pengalaman kehidupan Bapak. Disiplin itu sebenarnya tidak mengekang kalian. Sebenarnya disiplin itu adalah membebaskan kalian di masa depan. Sebagai contoh seperti ini, kita dulu di waktu kecil, di waktu SD didisiplinkan ngaji, baca Quran, ngaji sekarang. Nah, di zaman kita sekarang kita masih belajar. Ini alif, ini ba, ini ta. Kadang gitu. Nah, itulah bentuk kebebasan yang kita rasakan sekarang. Nah, jadi saat ini apabila kalian tuh merasakan suatu disiplin, belajari sholat 5 waktu berjamaah apa sebagainya, nanti kalian merasakan suatu bentuk kebebasannya. Sholat tidak perlu lagi dipaksakan, dan banyak hal lagi lah yang kita rasakan. Kuncinya satu, peganglah dan yakini suatu disiplin itu tidak mengekang, tidak menyakiti, tidak bikin depresi, tidak apa enggak. Pokoknya disiplin itu membebaskan kalian di masa depan. Nah, itu aja sekian dari ulun. Mobil khusus yang pertama kami persilahkan kepada pimpinan Pondok Syabdul Rasad. Kita mulai dari ujung lah, kepada guru Pak Abdan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Sekaligus kata-kata motivasinya. Ya, dipersilakan untuk berdiri di tempatnya aja untuk mempersingkat waktu. Cek 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oh, berdiri. Yang lama-lama tuh takutnya Dinda tahu. Nah, baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan SAG, alumni dari UINSI, ambil program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir bersama beliau yang sebelah saya ini. Nanti lebih lanjut beliau perkenalan. Panggil Pak Abdan aja. Seperti biasa, Pak Abdan, saya mengajar mata pelajarannya yang pertama, insya Allah nanti ilmu tafsir,
Ya, ilmu tafsir itu khusus kelas 12 aja. Nah, kelas 12. And then the second one is IPS. Nah, IPS ini khusus kelas 10 yang baru kalian masuk ya. Nah, jadi nanti saya mengajar IPS kalau ada jadwalnya. Yang ketiga fikih. Nah, mengajar fikih juga nanti kelas 10 dan 11. Oke, 10 dan 11. Saya lihat di jadwal yang di share itu ada ilmu kalam, cuman saya lihat kok nggak ada ilmu kalamnya gitu saya ngajar. Tapi nanti ada guru lain yang mengajar ilmu kalam. Yang saya lihat itu 3 itu ya. Nah, jadi IPS, fikih dan ilmu tafsir. Motivasinya atau pesan saya ya buat kalian, baik yang santri lama atau santri baru, apa ya, yang global aja ya, yang simple tapi langsung ngena ke kalian untuk beberapa tahun sampai lulus, yaitu nggak apa-apa kalian gimana ya membahasakannya yang agak sopan, mau bilang bungul tapi kasar ya, nggak apa-apa kalian nggak terlalu pintar, nggak apa-apa, it's okay. Itu bukan sesuatu yang hina gitu ya. Jangan merasa pesimis nggak masuk ranking itu, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah mau mencoba, berusaha. Yang paling penting kalau saya pribadi, khususnya saya pribadi, itu akhlaknya ya, adabnya nomor 1. Jagalah perasaan guru-guru kalian, baik di dalam kelas ataupun di luar ya, dimanapun kalian berada di depan guru kalian, jaga perasaannya ya. Jangan buat dia sedih atau berubah wajahnya ketika melihat kalian. Nah, itu menjadi tanda bahwa kalian sedang tidak baik-baik saja mungkin hubungan kalian dengan guru kalian. Karena kebarokahan ilmu itu bisa didapat dengan ada restu, ridho dari orang tua kalian di rumah dan juga guru-gurumu yang ada di pondok ini. Pintar tapi tidak mendapat ridho, apa gunanya ya ilmunya. Nah, jadi itu yang paling penting. Tidak apa-apa, tapi pintar bagus lagi, itu yang lebih bagus kalau bagi saya. Mungkin itu aja, saya lanjutkan ke guru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada Ustaz Taufik. Ustaz Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Evansah, bisa dipanggil Pak Taufik. Saya ngajar kalian insya Allah usul fikih. Pondoknya usul fikih, depannya juga usul fikih. Memang agak ribet dipelajari, tapi mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama. Satu pesan saya dan tolong diingat baik-baik, manusia itu berbeda-beda dalam kepintaran, tapi untuk adab itu semua bisa diusahakan. Kalau untuk kepintaran, tidak semua orang bisa mencapai titik maksimal. Tapi untuk adab, walaupun dia tidak pintar, dia bisa mencapai titik kesempurnaan. Dan untuk pelajaran, susah rasanya kalau semua orang itu memahami semua pelajaran yang dia pelajari. Untuk jadi ahli susah. Ada guru yang pintar bahasa Inggris, dia tidak bisa bahasa Arab. Ada yang guru bisa bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Inggris. Ada guru ahli matematika, dia tidak paham usul fikih. Ada guru yang usul fikih bisa, dia nggak paham matematika. Tapi nggak apa-apa, kalian coba ajarin dasarnya semua. Dan satu hal yang kalian perlu ingat, orang itu ahli dalam 1-2 bidang tertentu saja biasanya. Maka kalian dari sekarang tentukan pelajaran apa yang kalian paling sukai, kemudian apa minat kalian, maka itu tolong diperdalam. Tidak perlu banyak, mungkin 1, 2, 3 itu udah kebanyakan. 1, 2 udah cukup.
pelajaran mana kira-kira yang bagi saya paling menarik dan paling enjoy di hati saya, maka itu dalamin sampai ke jenjang perkuliahan, sampai S2 kalau bisa. Maka kalian akan jadi ahli di bidang tertentu itu dan orang akan cari kalian kalau mengingat tentang bidang itu. Kalau orang bicara fikih misalnya, oh iya, maka pakar fikihnya si dia. Kalau orang cari bahasa Inggris, oh yang pintar sih dia. Susah cari tokoh itu yang dia bisa semua bidang. Maka kalian adab dijaga, dan untuk pelajaran silahkan pelajari semuanya dengan dasar-dasarnya, tapi cari 1-2 bidang pelajaran yang kalian paling suka untuk didalamin secara serius. Kalau perlu mau tidur itu yang dibaca, kalau ada waktu luang buku itu yang dibaca untuk menjadi ahli dalam 1-2 bidang tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian lanjut dengan guru sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada Ustadz Zaini untuk memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini atau dipanggil Zaini atau lebih sering dipanggil Ijai. Saya di sini dikasih tugas sama Ustaz Syahid untuk jadi wali kelas pondok kelompok 1. Pesan saya hanya satu, sesuai dengan hadis Nabi, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi setiap sesuatu itu hendaknya kalian lakukan dengan niat lebih dahulu. Jika kalian masuk ke sini untuk menimba ilmu, terus khidmat, maka tekuni niat tersebut, jangan yang lain. Termasuk juga semisal diantaranya setiap santri ketika masuk pondok hati-hati ketika berteman atau berkawan, sebagaimana dalam pepatah Arab itu as-sahib sahib, teman itu menarik. Jadi kalau teman kita baik, insya Allah kita ikut baik. Kalau teman kita jelek, insya Allah wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada Ustadz Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalis. Sebelumnya saya alumni dari Ponpes Sabila Rosyad juga. Sebelumnya jurusan keagamaan. Dan saya selaku pembina asrama Miftahul Ulum di Ponpes. Nggak ada pesan banyak-banyak, cuma minta pesan kepada santri baru supaya semoga bisa beradaptasi di kamarnya, bisa kenalan sama santri yang lama, dan juga nanti saling kenalan ya, santri baru satu sama yang lain. Baru untuk santri yang lama, kalau bisa santri yang barunya dirangkul di kamar. Jangan di kamar diajari nggak bener. Kalau bisa santri barunya dia diajak omong, ditanya-tanya supaya kondisinya nggak canggung gitu. Itu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan kepada Ustadz Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani.
Saya salah satu daripada guru di Mapel Pondok, yang mana saya insya Allah akan mengajar di kelompok 4 menjadi wali kelas. Nah, jadi pesan kakak untuk semua, baik yang baru ataupun yang lama, pesan kakak cuma 2. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguhlah kalian di dalam belajar, karena orang yang bersungguh-sungguh itu insya Allah tidak akan mengecewakan dia. Yang kedua, bersabar, karena siapapun orang yang bersungguh-sungguh pasti tidak pasti dia akan bisa menjadi orang yang sukses. Tapi ketika dia bisa bersabar, maka dia sungguh bisa menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena orang yang bersungguh-sungguh pun kadang banyak yang kada bisa jadi gitu. Tapi dengan dia bersabar, maka insya Allah dia akan bisa menjadi orang yang sukses. Mungkin sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kepada Ustaz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama ini saya membingungkan. Kadang-kadang ada yang manggil saya kakak, ada yang panggil bapak, ya. Tapi saya lebih senang sebenarnya dipanggil bapak untuk sekarang, karena sudah punya istri anak. Oke, sekalian saya minta doanya mudah-mudahan anak saya sehat selalu ya. Kalau sebelum nikah ya nggak apa-apa lah dipanggil kakak ya. Kalau sekarang ya panggil bapak saja. Oke. Nama saya Hasan. Singkat saja nama saya itu nggak terlalu panjang. Singkat kesilaku. Nama saya Hasan. Saya insya Allah menjadi pengajar akidah akhlak khusus IPA ya, karena memang di agama akhlak ya, bukan akidah akhlak. Untuk Mapel Pondok kita akan bertemu nanti berbincang-bincang ria mengenai sejarah Nabi Muhammad, yaitu kitab tarikh ya, itu pondok. Kemudian motivasi, sebenarnya dari beberapa guru-guru kita tadi sudah menyampaikan beberapa motivasi yang sangat-sangat berguna. Jadi ini saya bingung nih. Oke. Karena saya bingung, tadi teringat satu kata-kata dari guru kami, yaitu Habib Nizar Ali Al-Kaf. Beliau dulu pernah menyampaikan satu kalimat singkat pendek, tapi maknanya dalam. Perhatikan semuanya ya. Kata-katanya itu mungkin bisa dicatat, ditulis atau di otak. Singkat pendek. Mau tahu? Mau tahu nggak? Kata-kata dari beliau itu beliau dapatkan dari guru beliau yang di Tarim. Aku lupa nama guru beliau itu siapa. Habib Nizar ngomong begini, man khodam godam. Mungkin yang sudah lama tahu ya. Man khodam godam itu bahasa Tarim. Bahasa kita man khodam kodam, ya kan? Karena ko jadi go. Artinya barang siapapun orang yang mau berkhidmah, dia paling depan. Makna paling depan paham apa? Dia yang bakal menjadi orang yang cepat menuju kesuksesannya. Paham? Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, kata-kata ini tidak bisa digunakan seenak-enaknya. Oh, kalau kayak gitu kita pilih begawian aja, membantu pondok, membangun pondok. Kalau ada perintah, laksanakan. Kalau tidak ada, jangan mengambil inisiatif sendiri. Soalnya saya pernah menemukan ketika mengajar, ini ada nih salah satu ya. Saya ngajar, ada 3 orang santri putra yang tidak ada di kelas. Ternyata ketika saya tanya, mereka lagi kerja. Saya datangin, saya tanya, ini disuruh siapa? Nggak ada. Dia bilang, lah, terus kalian kenapa nggak ke kelas? Diam, nggak bisa jawab.
berarti inisiatif sendiri ya. Nah, itu bukan hikmah yang dimaksud. Hikmah yang dimaksud laksanakan perintah guru. Kalau tidak ada, masuk kelas, karena itu termasuk wajib juga. Oke, mungkin itu saja, terlalu lama saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak baru semua betah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Ustaz Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulih Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah, bisa dipanggil biasanya sang santri atau santriwati, manggil Kak biasanya. Kenapa dipanggil Kak? Boleh juga sebenarnya dipanggil Bapak, terserah, karena kebetulan sudah menikah dan punya anak, terserah. Tapi biasanya manggil Kak. Loh, kenapa dipanggil Kakak? Karena kebetulan saya pribadi adalah alumni pondok di sini juga. Jadi di depan kita ini bersama guru-guru kita semua, kita satu rumpun sama-sama belajar dan menimba ilmu di pondok ini. Bedanya mungkin sekitar 8 atau 9 tahun saja mungkin kita. Jadi sama-sama alumni. Kalau kalian sudah selesai, maka kita sama. Jadi terserah, boleh panggil kakak boleh, atau bukan abang ya, bapak, terserah. Tapi biasanya seringnya manggil kakak gitu. Jadi bisa dipanggil Fadilah, Kak Fadil, atau Bapak Fadilah, terserah saja. Saya alumni, selain alumni pondok ini juga lulusan dari Universitas Al-Amin Perenduan Semarang Madura, yang kebetulan juga atas perintah guru kita Ki Haji Zaman Syarif untuk melanjutkan studi kuliah di sana. Alhamdulillah tuntas dan kembali melanjutkan khidmat atau membantu pondok dalam menyebarkan ilmu agama. Alhamdulillah. Itu yang pertama, masalah perkenalan. Kemudian insya Allah nanti kedepannya saya akan menjadi wali kelas 12 agama 2 insya Allah. Dan untuk santri baru sendiri sebenarnya tidak langsung bersinggungan di kelas, karena berdasarkan jadwal yang saya dapatkan itu rata-rata mengajar di kelas 2 dan kelas 3 MA gitu. Jadi untuk kelas 1 MA kemungkinan besar kita akan bertemu di Eskul Muhadharah, karena kebetulan kakak pribadi adalah pembina muhadharah di Putra. Insya Allah akan bertemu semua. Untuk mapel, kakak kebetulan dua-duanya, mapel Depak dan mapel Pondok mengajar. Kalau Depak biasanya ilmu kalam dan ilmu tafsir, Pondok beragam. Di Pondok juga ada materi tafsir, kemudian hadis, kemudian ada akhlak. Dan mudah-mudahan nanti untuk santri baru, apakah nanti kita akan bertemu, Allah alam, karena jadwal pondok belum di-share, belum dibagi. Insya Allah nanti andai memang ketemu, berarti kita akan bertemu di kelas. Tapi untuk secara umum semuanya, mau lama ataupun yang baru, kita akan ketemu di masjid, karena setiap malam Rabu akan ada kegiatan rutinitas muhadharah usbu'iyah gitu, muhadharah mingguan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sana nanti. Kemudian untuk motivasi, tidak panjang lebar mungkin, hanya ingin mengingatkan bahwa kita kadang salah kaprah atau salah tangkap. Biasanya orang menuntut ilmu itu harapannya ilmu. Jadi kebanyakan kita yang belajar tanpa memandang atau memikirkan ridho. Yang penting sampaikan untuk diingat, karena kalau kita belajar mau dimanapun tempatnya, terlebih ketika di kelas-kelas, ketika belajar kadang tanpa mementingkan atau memperhatikan keridhaan dari seorang guru. Kalau sekedar belajar hanya ingin mendapatkan ilmu, ini bisa bukan dijamin, tapi kebanyakan rata-rata ilmunya hanya sekedar menjadi formalitas, jarang menjadi suatu amaliyah atau menjadi amalan yang bisa kita amalkan. Karena kadang
dapat ilmu dari seorang guru tapi tidak dengan ridho. Padahal ridho guru utama daripada ilmu yang didapatkan dari seorang guru tadi. Jadi penting sebelum ingin mendapatkan ilmu dari seorang guru, cari ridhonya dulu. Buat guru itu suka. Sekira guru itu suka, maka insya Allah ilmu itu akan mengiringi dan akan kita dapatkan. Insya Allah, ini saran kakak pribadi. Jadi di samping kita juga mencari ilmu, tolong untuk memperhatikan ridho. Ridho itu bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan namanya senang atau suka. Jadi sebelum kita ingin mencuri atau mengambil ilmu dari seorang guru, cari atau buat guru itu suka terlebih dahulu. Dengan pelayanan kita semua, entah kita dengan cara mendengarkan dengan baik atau dan memberikan pelayanan-pelayanan lain seperti mungkin menyiapkan air dan semacamnya, itu bisa diatur masing-masing. Yang jelas mudah-mudahan dengan semua usaha kita itu kita diberikan ilmu yang nafi. Itu harapan kita. Ilmu saja tidak cukup, karena kalau ilmu saja akan berada di dalam otak misalkan, tapi tidak sampai ke pengamalan. Jadi harapan aku pribadi, di samping mencari ilmu, cari juga ridho dari seorang guru. Itu saja mungkin beredaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiani, tinggal di Siniga, Lokbahu, atau diam saya juga ya. Di Jalan Ramania 2, Rumahan. Silakan kalau santri-santri mau belajar di sana, ya, mau berkunjung silakan. Nah, adapun status saya sudah menikah dan insya Allah istri sudah mau melahirkan. Nah, minta tolong doanya nanti mudah-mudahan diperlancarkan kelahirannya. Adapun saya di sini mengajar di bagian pondok ya. Insya Allah nanti untuk menjadi wali kelas kelompok 5B. Nah, itu saja mungkin perkenalannya. Untuk motivasi dan pesan, jangan pernah kalian menyerah untuk belajar agama. Jangan pernah menyerah. Nah, jangan melihat dunia itu bisa menghafal dunia itu, jangan banyak ada kawan apa. Ini pengalaman dari Bapak sendiri ya. Bapak pernah dulu mondok di Banjarbaru, Kepala, 4 tahun. Itu belum. Jadi pertama masuk pondok itu melihat dunia itu tebal. Ada sanggup kayaknya menghafalnya. Kayaknya ada sanggup. Nah, tapi ketika melihat ada anak kecil, ada kawan sekelas aku sulangnya halus saja, nah, hafalnya dunia. Nah, lalu dalam hati, masa anak kecil kayak itu dia hafal? Nah, masa seorang hal kenal? Karena saya masuk ke di Al-Falah itu sudah lulus sanawiyah. Nah, itu dia lulus SD. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian tidak hafal dunia itu sebenarnya kalian tidak mau menghafal benar-benar. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah sendiri mengatakan yang artinya mungkin barang siapa kata Allah yang menghendaki kebaikan pasti akan kami bantu jalannya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dibantu Tuhan kalau memang mau sebenarnya. Nah, dan pesannya jangan, kalau kalian menuntut ilmu pondok, ya, ini pesan dari guru-guru kami juga. Kalau kalian menuntut ilmu pondok, itu yang penting adalah, kepentingan yang utama adalah bersihnya hati kalian. Kebersihan hati. Kalau belajar ilmu bukan agama, itu yang memang yang diutamakan kecerdasan.
Siapa yang paling cerdas, nah itu dia yang pasti dapat ranking, dapat penghargaan. Tapi kalau ilmu agama itu yang paling penting adalah kebersihan hati. Ini pesan dari guru kami, penting. Nah, makanya di dalam manaqib aulia, contoh manaqib Syekh Saman, tidak akan mendapatkan karamah keistimewaan dari Syekh Saman Al-Madani kalau dua tidak dipegang. Pertama, percaya kewaliannya. Yang kedua, bagus adabnya, bagus hatinya. Itu juga para sahabat. Abu Jahal itu sering bertemu dengan Nabi, dekat banget dengan Nabi, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kada mendapatkan manfaat apa-apa. Kenapa? Tidak percaya kepada kenabiannya dan kada bagus adab dengan Nabi. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan, mudah-mudahan kita bisa menanamkan pada diri kita kebersihan hati kita. Semoga kita dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Firdaus, biasa dipanggil Pak Daus. Riwayat pendidikan saya TK, DDI di Samarinda Seberang. Sekolahnya udah terbakar. SD saya SD nomor 7 Samarinda Seberang juga, mungkin dari santri barunya ada yang dari Samarinda Seberang. Sekolahnya juga udah terbakar. SMP saya SMP 8 masih sekolah umum juga terbakar. Walaupun tidak semua. Kemudian saya lanjutkan di SMA 4 dan alhamdulillah tidak terbakar. Kemudian saya melanjutkan di Universitas Pulau Warman Samarinda, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, dan kita akan ketemu di kelas saya sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan. Itu saja pesan saya pengen ngomong dari hati ke hati. Kalau kalian lihat dari pendidikan saya kan tadi umum semua ya. Seandainya waktu dapat diputar, saya pengen sekali nyantri. Buat kalian, dan kesempatan itu sekarang ada pada kalian. 3 tahun hanya waktu yang sebentar. Kelas 3-nya hanya tersisa waktu 1 tahun. Ambil manfaat sebaik-baiknya dari teman kalian, dari guru kalian yang luar biasa di depan, sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa ke depannya, juga bagi abad. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali. Nama populer saya Fajali. Saya pengajar yang mata pelajarannya yang paling pusing, fisika dan informatika. Saya juga selaku wakil kurikulum depan, dan rumah saya 5 langkah di belakang asrama. Jadi santri baru yang sering keluar atau kabur itu saya sering teropong, saya sering lihat ya, mau yang santri barunya kah, santri lama kah, yang menjobol pagar kah, kawatnya kah, rokoknya kah, pembaburan, ya kan, tahu aja orangnya.
pesan saya di sini untuk menaati peraturan di pondok pesantren. Ya. Yang pertama, jangan berkelahi. Yang kedua, memakai obat-obatan terlarang. Ya kan? Apa? Ya. Selanjutnya, mencuri. Ya, jangan mengambil barang orang lain. Ya, kalau kehabisan uang, jangan berpikir hendak mengambil punya orang lain. Ya, sabar. Ya, nanti ada jadi kirim. Saya sabar. Ya, mungkin ada yang dermawan yang memberi kawan yang susah. Ya, bantu. Ya kan? Karena keluarga di pondok pesantren. Terakhir, itu yang lagi, jangan pacaran. Karena itu bisa merusak nama baik pondok pesantren dan kalian juga, ya. Nanti, ya. Tadi, pokoknya pesan saya harus menaati peraturan dan menjaga kebersihan kamarnya, asramanya. Saya lihat masih ada yang sembarangan buang sampah. Sampah itu jangan dikumpulkan di depan pintu. Ya. Asrama atas tuh saya lihat itu 10 kresek ganal di muka pintu. Baunya masuk ke dalam. Ya kan? Virusnya masuk ke dalam. Taruh di samping, kumpulkan, jangan di muka pintu digantung sampahnya. Ya. Karena kebersihan itu sebagian dari, kalau bersih berarti kita sehat. Ada pantun, ya. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke hilir. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berarti kalau santri ini kita berusaha sebaik mungkin, bersakit-sakit dahulu, nantinya akan menghasilkan apa itu? Hasilnya yang manfaat, karena belajar di pondok pesantren hasilnya yang bagus, ya kan? Hafal ini, hitung ini, baca ini, ya kan? Yang merasa tidak sanggup kemampuannya, ya berusaha, tidak apa-apa, kita akan memakluminya. Kalau tidak bisa hafalnya cukup sampai segini Pak, ini kemampuan saya, karena Bapak. Yang penting berusaha, jangan dibikin stres. Stres akhirnya pusing, kalau udah pusing mau akhirnya ampe, ya. Karena dipaksakan. Berusaha sebaik-baik mungkin. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, dari karena kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga yang kita hormati
Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sabila Rasyad, Wakakurikulum, Dewan Guru Putra, Dewan Guru atau Ustadz dan Ustadzah. Berdirinya saya di sini pertama dulu memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebutkan, aslinya M. Zulkifli. Alamat saya lahir di Desa Jantur, Kecamatan Muaramuntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, Republik Indonesia. Lengkap sudah itu. Kemudian status saya alhamdulillah sudah punya keluarga, punya 2 anak, tapi kalau untuk ketampanan tidak kalah dengan mereka-mereka yang muda, insyaallah. Nah, kemudian di sini saya sebagai sebagai pengajar dan juga Wakakurikulum Pondok Pesantren. Jadi mengurusi pembelajaran kitab kuning. Tapi insya Allah kitab kuning itu jarang ada, yang ada kitabnya sudah mulai putih-putih. Ya, nanti akan belajar kitab kuning, fungsinya untuk mempelajari ilmu agama terlebih dalam. Itu fungsinya kitab kuning. Di samping juga kita akan mendapatkan bahasa dari kitab kuning tersebut. Nah itu. Kemudian status saya juga sebagai pembina asrama di asrama Riyadhus Shalihin. Orangnya senang bercanda, tapi awas. Kalau tangannya masih tidak apa-apa, itu kosong masih bisa bercanda. Tapi kalau sudah bawa tongkat, itu beda cerita. Dan alhamdulillah setiap pagi kalau asrama Riyadhus Shalihin itu, alhamdulillah mereka semua disiram dengan air salawat. Ya, 4:30 tuh. Jadi ya rasakanlah. Itu air salawat namanya itu. Alhamdulillah sekali siram langsung bangun. Kalau kada maka besok harinya dia akan menjemur tilam. Alhamdulillah. Nah yang kedua, saya juga sebagai pengajar. Nah pengajar di MTS itu Kiki, kemudian DMA semuanya. Bisa jadi kunci Inggris ini. Ya psikolog ya juga, kemudian kitab kuningnya dia juga, fikihnya dia juga, hadisnya dia juga, nahunya, salaf. Alhamdulillah. Itu insya Allah jadi motivasi juga. Ya artinya walaupun dari sekian banyak yang saya pelajari, yang saya ajarkan, tapi tetap satu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik, saya lebih dominan, lebih senang belajar itu di bidang usul mausul dulu. Ya dari sekian banyak itu mapelnya, alhamdulillah kita paling senang belajar usul mausul. Tapi sekarang tidak lagi mengajar ilmu usul, saya limpahkan kepada beliau yang lebih ahli dari saya karena saya hanya cuma belajar. Kemudian saya juga sebagai pembina perizinan. Nah ini perizinan ini penting nih. Ya perizinan di asrama putra, karena putri ada juga. Asrama putra, nah ini yang paling penting ya. Jadi agak mohon maaf kalau terlalu agak panjang, tapi ini sangat penting. Bagian perizinan. Nah kepada para santri, wabil khusus santri baru, kalau berizin itu syarat-syaratnya, peraturannya adalah berpakaian sopan. Sebagai seorang santri, pakai peci, pakai baju muslim, pakai sarung atau gamis. Karena tahun lalu pernah ada yang izin seperti orang mau pulang. Nah, mungkin karena dia santri baru, mungkin dia waktu sama guring, gitu. Jadi akhirnya tidak mengetahui peraturan itu, datang dengan orang tua dengan berpakaian celana levis waktu itu, berbaju jaket dan ya berpakaian kopiah, tapi tidak seperti santri kayak tamu lain. Jadi kita kadang ngira ternyata itu adalah santri. Izin, siapa yang izin? Biar kita dengan orang tuanya. Ini Pak anak saya izin sakit. Nah itu.
Akhirnya tidak kita izinkan, biar kita ganti baju dulu, baru saya izinkan. Akhirnya dia kembali ke kamar pakai gamis, alhamdulillah baru saya izinkan. Ya keras-keras dikit lah. Nah, yang penting jalan. Nah kemudian itu perizinan. Pertama izin itu adalah dengan orang tua. Ya tadi dengan peresopan dengan orang tua, dan juga harus mendapat surat dari OKS. Ya jadi yang sakit jangan langsung ke kita, tidak mau kita. Itu saya tolak, melainkan OKS dulu. Nanti OKS yang periksa. Ini betulan sakit atau sakit-sakitan aja. Sakit sedikit, mungkin dicubitnya perut, lalu pada sakit. Nah, padahal itu dicubit aja. Jadi nanti dari OKS, kalau OKS, ini OKS tidak dapat surat, datang ke saya, surat nggak ada, itu saya tolak. Saya ini biar tahu nih, santri baru tata cara di dalam izin itu. Nah kemudian untuk izinnya nanti kalau datang membawa surat dokter, ya surat dokter. Jadi izin itu hanya sakit, kemudian kalau izin yang lain itu akan dikenakan per 2 jamnya 1 sak semen. Misalnya ada keluarga yang pengantinan, nah izinnya itu 2 jam 1 sak semen. Tapi kalau saya sarankan tidak usah ikut izin-izin kawin itu, kecuali memang malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kecuali kawin itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kalian baru bisa terlaksana, ya silahkan. Tapi selama itu tidak apa-apa, saya sarankan untuk tidak usah mengikuti undangan-undangan yang sifatnya selamatan. Nah, kemudian motivasinya saya sampai saat ini juga kita sama-sama belajar. Kalian pelajar, saya juga belajar. Cuman bedanya saya belajar di Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi bagian informatika atau cyber, urusan internet gitu. Ya, jadi kemarin yang membobol Cyber Indonesia BNN itu kita. Ini tempatnya di Jawa Barat secara online, alhamdulillah udah masuk semester yang 5. Mudah-mudahan istiqamah dan nilai saya emaskan. Kemudian terakhir, pesan saya terakhir, tadi kita sudah mendengar dari penceramah dengan memakai kacamata putih, abu-abu dan hitam. Mudah-mudahan hatinya tidak seperti kacamata yang putih. Ya semuanya putihlah hatinya. Tadi sudah menerangkan tentang niat, kemudian dari guru-guru kita semuanya menerangkan tentang niat. Maka saya cuma mengajarkan niatnya. Nah, yang bersumber dari guru-guru kami ijazah niat di dalam belajar, alhamdulillah kami dapat dari guru kami Abah Guru Muaz. Beliau mengatakan hendaklah ketika kita menuntut ilmu, belajar itu keluar dari rumah, keluar dari kamar, dari asrama, niatkan ujar sidin menghilangkan kebodohan. Itu niatnya. Ya walaupun satu, yang penting istiqamah, kan banyak niatnya ya. Saya mengungkapkan satu aja karena itu yang paling penting, yaitu ketika keluar kalian sudah pasang niat nih, sudah niat. Ya Allah, saya belajar untuk ilmu menghilangkan kebodohan sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang diajarkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim sebahagian. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama Ustazah Zuraidah, kemudian mengajar bahasa Arab, kemudian sebagai wakil kesiswaan. Pesannya singkat, yakinlah semua akan berlalu, sedihnya akan berlalu, bahagianya akan berlalu. Ya tidak usah terlalu yang bagaimana. Ustazah doakan semuanya jadi anak yang soleh dan solehah, dan pastikan Anda akan bertitelkan alumnus pesantren Sabila Rasyad. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Fadilah Patau atau biasa dipanggil Ibu Dila. Kalau untuk kelas 10
Ibu mungkin akan mengajar IPA bidang biologi, dan untuk kelas 11 dan 12 Ibu mengajar mata pelajaran biologi. Jadi hanya mata pelajaran depak saja. Oh ya, kalau motivasi mungkin tadi udah banyak diberikan kepada Ustadz di sebelah. Mungkin ada sedikit pesan aja buat anak-anak, baik yang baru maupun yang lama. Anak-anak harus banyak bersyukur ya, karena tidak semua yang lulus SMP itu bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Kemarin saya sempat baca beritanya, hanya sekitar 67% dari lulusan SMP atau MTS itu bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau MA. Jadi kalian patut bersyukur bisa melanjutkan ke jenjang ini, bisa melanjutkan pendidikan sampai nanti mudah-mudahan insya Allah sampai perguruan tinggi ya. Itu aja sih dari saya. Mungkin kita lanjutkan ke guru berikutnya karena waktu juga semakin mepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Biasanya dipanggil dengan Ibu Hanifah. Saya di Sabila Rasyad ini mengampu atau mengajar mata pelajaran depak ajar.
Perkenalkan, nama saya Andrita Amelia. Saya biasa dipanggil Ibu Andrita atau Ibu Rika. Untuk mengajar, saya tidak mengajar di kelas 10. Saya mengajarnya di kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 di Mapel Ilmu Hadis. Untuk pesan saya untuk kalian, hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan kebodohan. Ya, hidup itu perjuangan melawan kebodohan. Jadi kalian di pondokan di sini itu tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ada disediakan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum untuk bekal kalian di masyarakat kelak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Deviana Saputri. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Indah. Saya di sini mengajar depak untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya berharap kalian semua di sini menyukai pelajaran tersebut dan pelajaran-pelajaran lainnya tentunya. Saya yakin kalian semua di sini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Harapan saya ke depan, saya berharap kalian lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menuntut ilmu di sini. Ingat pesan kedua orang tua kalian, ingat pesan guru-guru kalian, dan jaga nama baik sekolah, dan selalu semangat dalam beraktivitas setiap harinya di pondok pesantren ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ejati Hairina. Kalian boleh panggil Ibu Dika atau Ibu Rina, bebas saja. Nah, kalau untuk di depan, saya itu mengajar mata pelajaran paling gampang di jurusan IPA. Ya, saya mengajar kimia. Jadi kalau kelas 10 juga di IPA mata studi kimia, kelas 11 dan 12 juga. Untuk pesan dari saya singkat aja. Kalian itu kan cuma sekali hidup kalian menjadi siswa, jadi jalanin semaksimal mungkin kehidupan kalian menjadi siswa, karena kalian gak bakal bisa diulang lagi kan jadi siswa. Itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How is your rate today?
sebagai pembina asrama di bagian kesehatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama. Mungkin kalian sudah mengenal kakak karena saya adalah salah satu pembina asrama putri. Nah, saya adalah guru piket di jadwal sekolah pondok. Pesan saya buat kalian, gunakan waktu di sini sebaik-baiknya dan fokus dengan apa tujuan kalian masuk ke pondok. Hindari melanggar peraturan, baik itu peraturan madrasah ataupun peraturan asrama. Karena kalau kalian taat, insya Allah kalian akan mendapat ridhonya guru-guru kalian. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kalian mendapatkan ridho guru-guru kalian, maka insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk RCTI. Kameranya bagus ya, dari mahal. Ini bisa sekolah 3 tahun ya. Ini harganya sekarang mungkin 20 juta. Makanya saya tadi pagi melihat dia karak-karak kamera ini kayak bawa apa ya, kayak bawa panci atau bawa ya sembarangan gitu. Jadi kadang banyak santri tidak paham dan ngerti barang mahal barang murah itu disamakan sama kayak bawa ember WC kayaknya. Hati-hati ya, itu 20 juta tahan kalian 3 tahun mondok sekitar saya. Ya, jadi kalau barang-barang pesantren itu jangan disembarangkan. Baik, sebenarnya waktu ini sudah lewat 5 menit saya lihat jadwal perkenalannya. Tapi tidak mengapa, saya nanti ada masuk materi jam 10:30, jam 10:30 ada materi saya tentang sejarah singkat Madrasah Aliyah, dan nanti saya kombinasikan dengan sejarah singkat pondok pesantren supaya santri baru ini lebih kenal, lebih tahu dan lebih mengasihkan ya, lebih mengasihkan masuk di satu madrasah. Kalau tidak mengasihkan maka akan terusik nanti. Kalau sudah terusik, repot. Baik, ini jatahnya perkenalan. Saya tidak panjang lebar perkenalan. Ya, karena nama saya juga singkat, Pak Ai gitu aja. Saya sudah ngomong, Pak Ai itu nama panggilan orang tua saya, sama saudara saya. Kenapa kamu ikut-ikutan? Ya kan? Santri tidak ada ikut-ikutan karena kalian lihat saudara saya. Lagi bapak ibu saya bukan. Jadi ya, tapi mungkin tabiat ya. Sebenarnya cari yang nama bagusnya gitu ya. Nama saya sudah tahu semua, Jamal Syari. Saya tidak pakai nama alias karena sudah tahu semua nama alias saya. Tapi saya tidak mau lagi manggil itu ya. Karena itu untuk keluarga saya, ya, saudara. Baik. Sedikit saya tanggal lahir 1 Januari, jadi orang semua itu merayakan ulang tahun saya ya. 1 Januari 1979. Saya tidak tahu di sini mungkin ada yang angkatan atau senior saya sudah masuk usia 45. Januari tahun depan 45. Tua ya, tua banget ya. Tua banget ya. Tapi saya lihat kadang-kadang santri itu ada juga muda, 17, 16, 18. Saya perhatikan uban lu banyak daripada saya. Maaf ya yang tersinggung ya. Mungkin pikiran kita berbeda ya. Tapi saya tidak sebut nama. Saya punya uban, tapi saya perhatikan kok banyak kamu uban daripada saya. Berarti pikiran dia lebih banyak daripada saya. Berarti saya masih bersyukur alhamdulillah di usia 45 uban masih bisa dihitung. Ada santri saya lihat ubannya nggak bisa dihitung. Kenapa? Kebanyakan. Mungkin itu banyak membaca ya. Banyak yang dipikirkan. Biasanya kayak gitu. Saya tadi perhatikan santri itu ada yang membaca terus bawa buku. Pantas pakai kacamata, dia suka membaca. Yang lain tidak pakai kacamata, tidak suka membaca, cuma bisa melihat kira-kira ya. Melihat dan membaca.
Saya tinggal di depan sini. Tahu ya, di depan warna coklat. Dulu saya disuruh bantu pesantren ini selesai dari mata bola. Ingat dulu depan aula ini ada kelas 4 lokal yang sudah kita bongkar. Ada bagian depan sini kamar, ya, kamar itu ada pohon mangganya. Dulu saya di situ awal mula 2005. Ya, karena tiap tahun kita jarang pulang 1 atau 2 hari. Di situ dulu. Setelah itu berkeluarga tinggal di sini buat pembina putri dulu, ya, mas saya dulu. 2013 bikin di depan dari 2010, 2013 pindah ke depan. Ketika saya pindah di depan, saya dikasih wasiat, jadikah tinggal di depan, kata orang tua saya, jadikah tinggal di situ, ya. Namanya warisan tanah dikasih, ya saya bikin di situ kan untuk keluarga. Saya bilang gitu. Ya, kata beliau bisa tinggal di situ, tapinya ada, jangan tinggalkan pesantren. Jadi walaupun di situ tidak boleh tinggalkan pesantren. Terus berlanjut saudara-saudara terus 3 yang diamanahi tidak boleh tinggalkan pesantren ini. Sisanya punya pesantren masing-masing yang didirikan oleh Allah. Riwayat pendidikan saya singkat aja. Nanti kalau perkenalan kayaknya tidak cukup waktu karena sejarah madrasah itu panjang. Saat ini kita perkenalan pendidikan, mungkin santri lain juga banyak nggak tahu pendidikan saya ini apa ya. Bisa rapin ya. MI Ar-Rodah Tolerong, siapa sih orang Tolerong? Ada ya. Saya di situ sekolahnya cuma 4 tahun lulus. Orang SD 6 tahun. Kok bisa Pak? Prestasi ya? Tidak. Kok bisa? Ya nanti bisa aja. Ya, saya masuk kelas 3. Selesai. Masuk MTS Sabil Al-Azhar. Saya tidak sebut tahun-tahunnya. Ya, MTS Sabil Al-Azhar saya cuma 2 tahun tapi dapat ijazah. Kok bisa Pak? Ya bisa lah, ya kan. Apalagi zaman sekarang apa sih nggak bisa, ya kan? Apalagi punya HP sekarang apa yang nggak bisa? Bisa semua. Makanya kadang orang sibuk HP itu belum tentu orang itu main game, belum tentu bisa bikin karya ilmiah, tulisan, catatan, itu semua bisa. Nah, selebihnya yang lain-lain, nah, ya kan? Sini 2 tahun karena di kelas 2 akhir sanawiyah saya diperintahkan orang tua untuk berangkat ke Banjarbaru, ada pondok pesantren Darul Ilmi, ada tahfiz Quran di sana. Tahfiz Quran di sana, terus masuk hampir 1,5 tahun, ya genapkan 2 tahun lah waktu itu, selesai hafalan Quran 30 juz, kembali ke pondok, ngabdi sini setahun, terus disekolahkan lagi ke Darul Lughah wa Dawah Bangil. Langsung terbang ke Jawa di usia nih kelas 1 2 aliyah. Kalian baru terbang di Sabil Al-Azhar, saya sudah ke Jawa dengan itu ya. Ternyata ada anak saya yang ngikutin ke Jawa juga sekolah. Ya, saya kasih jatah 2 bulan aja nak bahasa Arab, selebihnya mengabdi di sini. Toh nanti berangkat juga ke Tarim, saya bilang ya siap. Anak tuh harus siap terus, apa kata orang tua ya. Yang anda siap, kesian orang tua cari duit. Ya, gara-gara ini harus siap, apa siap nak sekolah mondok siap, nak kiriman sekian aja lah siap gitu. Nak pakaiannya sekian aja siap terus. Nanti nak apa kadang orang lagi masuk ikan, kamu kawinkan lah, siap juga. Oh iya, daripada kamu pacaran kadang-kadang, ya kan lah. Nah, di dalam saya cuma 2 tahun, kenapa 2 tahun? Itu ngambil tahfiz dan bahasa Arab. Terus saya ngambil lagi murajaah tahfiz Quran di Malang, ada 2 tempat. Di satunya pesantren 4 bulan selesai hafalan 30, di satunya 2 bulan. Habis itu pulang ngambil lagi di pondok pesantren cabang Sabil Al-Azhar di sana. Setengah tahun setelah itu perintah lagi berangkat ke Martapura. Terus 2 tahun aja sekolah tuh. Iya. Makanya saya ini alumni banyak sekali grup ya. Sampai di sana saya singgah dulu di Barabai 1 bulan, ngaji mualaf dulu di pesantren Al-Hidayah, Darul Hidayah. Lanjut ke Martapura, perusahaan Darus Salamah Mangunjaya di Keraton. Itu pendirinya adalah Bagurus Mungkol. Kita sempat alhamdulillah situ. Setelah itu selesai ustaz ke Ulya, kita ke Pondok Pesantren Darussalam
Di kelas 3 Ustaz, kita ambil sekalian kuliah S1. Jadi pagi siang sekolah diniyah, siang sore sekolah S1. Habis waktu, boro-boro kita mau masak udah sempet, malam pengajian udah sempet. Jadi kadang-kadang catering saja, catering ya bahasa sekarang ya, supaya sempat makan. Kadang-kadang ini udah berumum supaya sempat makan. Kalau udah sempat makan susah nanti ya, masalah. Penuh semua waktu, nggak ada waktu yang kosong, capek, puyuh. Ya, tapi alhamdulillah selesai. Darussalam selesai juga S1. S1 saya syariah. Ya. Ya, jadi di situ sekali kuliah di 2006, saya 2005 itu ada dua keinginan. Yang pertama mau lanjut S2. Bukan, saya mau sekolah ke Tarim pada saat itu, 2005 itu. Pulang ke sini bawa kitab berapa dus selesai. Kata ibu saya, udah selesai kalau untung lah ya kita. Masih belum S1-nya, skripsi belum selesai. Akhirnya malam rapat keluarga, pesantren tidak ada yang mengurusi. Nah, karena waktu itu kakak saya PNS, lalu tidak begitu banyak waktu di sini. Akhirnya musyawarah keluarga malam, saya lupa malam apa itu, tanggal berapa juga, pokoknya 2005 itu, saya ingat Oktober itu, Oktober 2005. Akhirnya saya disuruh ngurusin pesantren sebelah saya. Saya mikir gimana skripsi ini, bisa selesai enggak nih? Akhirnya komunikasi dengan kawan, kayak apa caranya nih gini-gini ya. Akhirnya setengah bulan di sini berangkat saya ke Martapura 1 minggu, selesaikan itu konsultasi sama dosen-dosen. Dan perjuangannya, ya. Akhirnya boro-boro mau ke Tarim, tidak ada biaya lagi, biaya tidak ada, terus disuruh mengurusi pondok. Udah, yang ada cuman dijodohkan, ya udah terima aja, ya. Namanya jodohkan kan siap, gitu, jangan melawan, ya kan, nikah, ya kan. Oh ternyata alhamdulillah dikabulkan juga, walaupun hanya kegiatan daurah di Tarim 2008, alhamdulillah berangkat juga ke Tarim, tapi cuman hanya ikut daurah, tapi walaupun sebentar 9 hari, tapi langsung dengan Sayyidina Habib Umar bin Hafiz, dengan guru-guru yang lain, alhamdulillah. Sebelumnya dosen saya sudah selesai, waktu saya selesai 1 mau tanda tangan apa itu namanya itu skripsi, kata beliau, kamu ini cocoknya nanti ambil S2 ya. Kata dosen saya, insya Allah Bu doakan. Enggak, sampai 2015 baru ngambil S2. S2-nya di UINSI, jurusan Manajemen Pendidikan. Selesai 2018, setelah itu 2011 Corona. Saya cerita sini kenapa? Karena menjadi motivasi bagi kalian. Kalian masih muda semua, ya, masih semangat, ya. Harus semangat dalam pendidikan. Karena sejahtera itu tidak ada kalau tanpa kita kerja keras masing-masing. Abah dan mama kita usaha untuk kita berusaha juga untuk beliau. Kalau kita sukses, ditanya itu anak abah siapa? Itu mama abahnya siapa? Kalau orang itu sukses. Lihat guru-guru kami di Darwah, Abu Yazid, Abu Yazga, Abu Ali, Ustaz Hasan, Husain, saya Abu Barugaya, sukses semua. Kursi pesantren sukses, nama besar semua. Kan mungkin dalam di YouTube itu, masya Allah, itu suksesnya karena orang tua beliau. Karena orang tua beliau. Nanti saya akan kasih pendalaman lagi tentang orang tua, bakti orang tua kepada materi saya nanti. Ya, saya kira cukup ya untuk secara singkat tentang diri saya. Yang mungkin masih banyak yang harus saya ceritakan, cuma itu saja. Tetap semangat, ya, motivasi untuk belajar kapan saja. Ya, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah yang mau meluangkan waktu untuk menerangkan diri. Ya, kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih kepada santri dan santriwatri yang mau meluangkan waktu dan mendengarkan beberapa nasihat, dan semoga buat-buat mau mengamalkan segala sesuatu bentuk nasihat yang telah disampaikan.
Saya selaku perwakilan panitia untuk mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 dan 3 setelah istirahat nanti masuk kelas akan ada wali kelas Depak masuk ke kelas dia masing-masing. Jadi setelah ini istirahat dulu sampai setengah 11 nanti baru masuk ke kelas masing-masing. Untuk kelas 1-nya tetap bertahan di aula karena akan ada materi selanjutnya. Terima kasih. Kelas 2 dan 3 silahkan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.